bagaimana hati kita percaya, bukan sebatas kata. Bagaimana kita mengakui dengan sesungguhnya. Dalam yang versi lama ada yang disebut dengan credo, pengakuan iman. Yang disebut dengan credo kita. Ada pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang menjadi pengakuan iman kita. Dan iman kita kepada Yesus itu, kalau sepenuhnya kita percaya, maka kita tahu sebenarnya Yesus itu siapa, dan sebenarnya akhir kehidupan saya kemana. Yesus mengingatkan para murid-muridnya, termasuk nanti kalau anak-anak kami membaca di ayat selanjutnya, di situ disebutkan salah satu contoh yang Thomas bertanya kepada Yesus. Tapi saya masih belum membahas itu. Yang saya bahas bagaimana kredonya kita, pengakuan iman kita kepada Yesus. Karena hanya bagi mereka yang sesungguhnya, sungguh-sungguh, benar-benar kepada dan percaya kepada Yesus, mereka yang melihat, mereka yang akan mendapatkan rumah, tempat tinggal yang mereka inginkan itu. Dan di mana itu? Ada yang tahu rumah akhir? Ada yang mau tahu sekarang? Langit baru, bumi baru. Ya, hidup baru yang rumah baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau ada yang mau coba untuk tempat tinggal yang baru juga boleh. Tapi yuk kita nggak bertemu lagi. Ya. Yesus berkata jangan gelisah hatimu, karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mereka pikir bahwa bagaimana kami tidak gelisah. Nah, rumah yang Tuhan janjikan itu kami nggak tahu. Padahal bukan rumah asli, tetapi kehidupan yang baru. Dan memang nanti ada perjanjian, rumah yang baru di mana ada langit yang baru menjanjikan. Ada lagi yang mengatakan Yerusalem baru itu tempat tinggal kita. Tetapi kita bukan lagi pada tubuh yang sekarang ini. Ayat 2 dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat keraguan-raguan, kekhawatiran dari para murid-muridnya karena mereka ragu, mereka begitu pesimis tentang kemana si Yesus itu pergi. Mereka tidak mau Yesus meninggalkan mereka karena Yesus Kristus satu-satunya guru agung bagi mereka, guru besar yang mereka yakini saat itu. Hati murid-muridnya begitu gelisah karena mereka tahu Yesus meninggal. Tetapi Yesus katakan, ketika aku pergi, sebenarnya disitulah sebenarnya aku telah dan pergi menyediakan tempat bagimu untuk kamu nanti juga akan bersama-sama aku di sana, di kerajaan yang baru. Dan juga di dalam kitab Wahyu dikatakan di situ kita bersama-sama nanti juga melayani bersama-sama dalam kerajaan Kristus. Di ayat 3 dikatakan, itu yang menjadi perhatian kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Berbahagia kita yang percaya, yang yakin dengan imannya yang sungguh-sungguh pada Yesus. Kita tidak menjadi manusia yang tidak naik, tidak turun, tidak berada di awan-awan, tetapi kita dijanjikan satu tempat yang pasti, kehidupan yang pasti, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, ketika aku ada di sana, aku menyediakan tempat bagimu, aku menyediakan rumah bagimu, dan kamu juga akan nanti di sana melayani bersama, makan perjamuan yang sama dengan saya. Berbahagia enggak ketika misalkan ini kita tidak pernah tahu presiden itu siapa, atau kita tahu presiden itu siapa, tetapi kita tidak pernah jumpa secara
secara nyata, secara kontak mata. Andai kata diundang di istana presiden, bangga. Tentunya kita bangga, karena dari namanya aja presiden, pemerintah nomor 1 di Indonesia, kita bangga kan? Apalagi kita sangat bangga ketika kita langsung bertemu dengan beliau. Kita sebagai orang Kristen, alangkah bangganya kita ketika kita diundang makan bersama dalam perjamuan Kristus, diundang bersama melayani di kerajaannya di akhir nanti. Tapi ingat, harus setia dulu dari sekarang. Di dalam Matius tadi dikatakan, barang siapa yang setia pada akhirnya, ya, barang siapa yang setia sampai akhir kesudahannya, dia yang akan selamat. Barang siapa setia dari sekarang, dia yang akan juga nanti yang duduk bersama-sama dengan Kristus. Berarti ada pertanyaan bagi kita, bagaimana mereka yang tidak setia? Apakah mereka juga mendapatkan hak yang sama? Bisa melihat Kristus, mendapatkan kehidupan yang baru? Tentunya saya katakan tidak. Karena hanya bagi orang yang benar-benar hidupnya berjalan sesuai rel kebenaran, hidupnya berjalan berpadanan dengan Kristus, mereka yang akan berbahagia. Termasuk saya, anak-anak kami semua, dan juga Bapak Ibu guru yang ada di tempat ini. Di ayat keempat dikatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu juga, dan kamu tahu jalannya ke situ. Tentunya kalau sudah ada penuntun jalan, pasti kita tahu. Tentunya kalian tadi ketika masuk di ruang 102, karena ada petunjuk kan. Sekarang ada media. Kalau yang baru tadi yang datang pagi ada petunjuk. Ada Pak Emar yang mengantar di sini, yang berbareng dengan kalian. Nah, Yesus dalam kehidupan kita adalah kita tahu jalan kita kemana, karena ada Yesus sebagai penuntun yang menuntun, yang memegang erat tangan kita dan membawa kita. Inilah jalan yang benar, inilah jalan kehidupan yang sesungguhnya, dan ini jalan yang harus kita tempuh. Bahkan di dalam pasal 14 ayat 6 dikatakan di situ, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yang suka berbelok-belok, yang suka menyimpang ke kanan dan ke kiri, hati-hati anak-anak Tuhan. Saya seringkali katakan di kelas, karena ada yang bertanya, boleh berpacaran dengan yang luar agama? Nah, saya tidak membahas di kelas ini, tetapi saya katakan hati-hati. Iman kita tidak ada duanya, iman kita hanya satu. Kepercayaan kita satu, kebenaran kita satu. Jika kita memilih yang lain, maka apa yang dijanjikan Tuhan dari ayat 1 sampai ayat ke-4 ini kita tidak dapatkan. Karena Tuhan memberikan gift, hadiah itu hanya bagi mereka yang setia. Allah memberikan jalan yang benar hanya bagi mereka yang hidup dan berpadanan kepada Kristus, yaitu mereka yang melakukan kebenaran, memahami kebenaran, dan taat pada kebenaran itu. Bukankah yang bagian terakhir di ayat ke-6 itu dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa? Bisa dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang datang ke rumah Bapa kalau tidak mengikuti Bapaknya. Adakah orang yang mengaku itu Bapaknya tetapi tidak pernah menyapa Bapaknya, tidak mengerti itu Bapak aslinya, tetapi dia berkata, Bapak, aku sayang kamu, tetapi dia tidak tahu apakah itu Bapaknya? Tentunya tidak ada, hanya orang yang sedikit miring pemikirannya, mengaku-ngaku Bapaknya tetapi Bapaknya tidak mengakui dia, atau sebaliknya. Kita tidak demikian. Ketika Yesus mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah anak-anaknya, kita harus juga mengakui dia sebagai Tuhan bagi kita, sebagai Bapa yang mengatur kehidupan kita, yang mengayomi, melindungi, memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan jalan, menuntun kita pada suatu hidup yang benar, keselamatan.
Kemarin sudah disampaikan Pak Arab, kita ini sudah di akhir, boleh dikatakan di akhir zaman ya, di ujung akhir zaman itu mungkin ya. Maka kita tidak bisa melakukan apa-apa yang semaunya kita sekarang. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita memperbaharui kehidupan kita, bagaimana kita melihat rumah yang baru itu, hidup yang baru itu, langit yang baru itu, Yerusalem baru itu. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan, bukan malah kita mendapat kebinasaan. Yesus berkata tadi di bagian terakhir ayat 6, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saya ingatkan kita yang dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada siapa? Kepada Yesus selain mana? Yesus atau kepada Dia. Makanya jangan main-main nak. Ya, anak-anak kami siswa-siswi Kristen kelas 10, 11, 12, jangan bermain-main. Mungkin kita hanya sekedar bercanda, tetapi sesungguhnya sedikit perbuatan kita telah kita bagikan untuk Dia yang kita kenal, yang tidak kita kenal. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, mari kita percaya lebih sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, karena hanya Dia yang memberikan janji keselamatan bagi kita. Karena hanya Dia yang memberikan hidup, karena Dia yang memberikan kebenaran, karena Dia yang memberikan rumah yang lebih daripada rumah yang di bumi. Rumah di bumi yang kita tempat tinggal ini, tempat di mana kita tinggal ini, itu semuanya hancur. Tetapi rumah yang baru yang Tuhan janjikan adalah rumah yang tidak ada taranya, yang tiada bandingannya, seperti apa yang kita huni sekarang ini. Pembaharuan hidup membawa kita kepada kehidupan yang lebih bermakna, kehidupan yang lebih signifikan, yang lebih melekat pada kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita, sebagaimana Yesus Kristus menyampaikan kepada murid-muridnya. Kehidupan kita akan menjadi manusia baru ketika kita mengubahnya hari demi hari. Memang tidak ada yang langsung berubah kecuali orange, tetapi kita adalah manusia, bukan robot. Kita mengalami proses, maka ambillah proses untuk mengalami hidup yang baru, untuk mengalami apa yang Tuhan mau, untuk lebih lagi pada kredonya kita, pengakuan iman kita. Kalau mereka ya sesama kita, saudara sesama kita, mereka mengatakan mereka harus lebih lagi memantapkan syahadat mereka, ya kan? Maka kita harus lebih lagi juga memantapkan kredonya kita di hadapan Bapa, di hadapan Anaknya yaitu Yesus Kristus, dan di hadapan Allah Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita anak-anakku sekalian, boleh mengingatkan kita bagaimana sebenarnya hidup saya selama di dunia. Ingat, kehidupan kita di dunia hanya bersifat sementara. Rumah, tempat tinggal yang kita diami sekarang ini hanya bersifat sementara, dan itu akan punah, hancur. Tetapi rumah yang baru yang dijanjikan adalah rumah yang istimewa dan tiada bandingannya, seperti apa yang kita huni saat ini. Anakku, mari